Ada peribahasa bilang Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya hari ini. Selamat malam, saya Rosni. Saya Kirana. Dan saya Vanessa. Oke, di sini kita akan membahas tentang History of Management Talk. Next. Classical Management Approach. Pendekatan manajemen klasik adalah sekelompok teori manajemen yang dikembangkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pendekatan ini merupakan fondasi dari praktik manajemen modern dan berfokus pada upaya meningkatkan efisien dan produktivitas dalam organisasi. Pada studi manajemen akan berfokus pada 3 pendekatan klasik utama, yaitu next, manajemen ilmiah. Frederick Will Taylor adalah tokoh utama dalam manajemen ilmiah. Pendekatan ini berfokus pada analisis pekerjaan, pengukuran waktu, dan pengembangan metode kerja yang efisien. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas pekerja dengan meminimalkan waktu dan gerakan yang tidak perlu. Manajemen ilmiah telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan teori manajemen dan praktik manajemen modern. Namun, pendekatan ini juga telah menghadapi kritik terkait dengan ketidakperhatiannya terhadap aspek-aspek manusiawi dalam pekerjaan dan pendekatan yang terlalu mekanistik. Next. Prinsip administrasi. Henry Fayol adalah salah satu tokoh penting dalam manajemen administratif. Pendekatan ini mengemukakan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan koordinasi. Next. Berikut di sini aku akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen dalam prinsip administrasi. Yang pertama, perencanaan. Fungsi ini melibatkan proses merumuskan tujuan organisasi dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan melibatkan pemilihan sasaran, menetapkan strategi, merancang rencana tindakan, dan menetapkan sumber daya yang diperlukan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah tentang menentukan struktur organisasi yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan alokasi tugas, pembagian pekerjaan, mendefinisikan otoritas dan tanggung jawab, serta menciptakan saluran komunikasi yang efisien. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian adalah proses memantau kinerja organisasi, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi perbedaan, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Ini mencakup pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Yang kelima, koordinasi. Koordinasi melibatkan penggabungan berbagai elemen organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien. Ini berarti menjaga agar berbagai departemen atau fungsi dalam organisasi bekerja sama secara harmonis dan berkolaborasi. Next. Menurut Henry Fayol, seorang ahli manajemen Prancis yang aktif pada awal abad ke-20 mengembangkan 14 prinsip manajemen yang masih dianggap relevan dalam manajemen bisnis modern. Prinsip-prinsip ini membentukkan kerangka kerja untuk mengelola organisasi dengan lebih efektif. Berikut di sini aku akan menjelaskan 14 prinsip menurut Henry Fayol. Yang pertama, division of labor. Pembagian kerja. Tugas dan tanggung jawab harus dibagi secara rata rasional di antara karyawan untuk meningkatkan efisiensi. Yang kedua, otoritas. Manajer memiliki hak untuk memberikan perintah dan mengharapkan karyawan mengikutinya. Otoritas harus seimbang dengan tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga, disiplin. Karyawan harus tunduk pada peraturan dan prosedur yang berlaku dalam organisasi. Disiplin adalah kunci untuk menjaga ketertiban dan efisiensi. Yang keempat, unity of command.
atau kesatuan perintah. Setiap karyawan harus menerima perintah dari satu atasan langsung. Ini menghindari kebingungan dan konflik perintah. Yang kelima, unity of direction. Kesatuan arah. Organisasi harus memiliki satu rencana umum dan satu tujuan utama. Ini memastikan bahwa semua kegiatan berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut. Yang keenam, subordination of individual interest to the general interest. Subordinasi kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kepentingan individu harus ditempatkan di bawah kepentingan organisasi secara keseluruhan. Yang ketujuh, remuneration, penggajian. Karyawan harus menerima gaji yang adil dan sesuai dengan pekerjaan mereka. Penggajian yang adil adalah motivator penting. Yang kedelapan, ada centralization. Tingkat sentralisasi atau desentralisasi dalam pengambilan keputusan harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Yang kesembilan, ada scalar chain. Komunikasi adalah organisasi harus mengikuti rantai perintah yang jelas dari atas ke bawah. Yang ke-10 ada stability of tenure. Karyawan yang stabil dan terlatih dengan baik lebih efisien daripada rotasi pekerjaan waktu yang terlalu sering. Yang ke-11 ada initiatif. Karyawan harus diberikan kebebasan untuk mengusulkan ide-ide dan inovasi inisiatif dapat meningkatkan efisiensi. Yang ke-12 ada esprit de corps. Kesatuan dan semangat tim yang baik dalam organisasi meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Yang ke-13 ada balance between centralization and decentralization. Organisasi harus menemukan keseimbangan antara menjaga praktik yang sudah ada dan terbuka terhadap perubahan inovasi. 14 ada team spirit. Menciptakan atmosfer kerja yang positif dan mendukung di mana semua karyawan merasa bagian dari tim, dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Next. Oke, sekarang masuk ke organisasi birokrasi. Max Weber adalah salah satu tokoh penting dalam pendekatan ini. Pendekatan ini membahas birokrasi sebagai model manajemen yang efisien dan terorganisir dengan baik. Max Weber memperkenalkan konsep birokrasi sebagai model ideal untuk organisasi yang efisiensi. Birokrasi mengacu pada sistem manajemen yang terorganisasi secara hierarki didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu seperti next via. Nah, di birokrasi mengacu pada sistem manajemen yang terorganisir secara hierarkis dan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu seperti pembagian kerja yang jelas, hierarki yang jelas dengan tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi, aturan dan prosedur yang tertulis dengan ketat, impersonalitas dan hubungan antar pegawai dan antara pegawai dengan atasan, dan yang terakhir adalah pemisahan kepemilikan dan kontrol dari manajemen. Birokrasi adalah role model atau model yang biasa ditemui dalam pemerintahan, institusi pendidikan, dan perusahaan-perusahaan yang jumlahnya besar. Meskipun memiliki kelebihan dalam ketertiban, stabilitas, dan konsistensi, tapi organisasi ini juga memiliki kelemahan dan sering dikritik karena cukup dibilang lambat dan kurang dalam mengambil keputusan, dan juga kurang responsif terhadap perubahan. Di bisnis modern, dalam konteks ini banyak organisasi yang mencoba untuk mencampur elemen-elemen birokrasi dengan fleksibilitas agar tetap kompetitif dan inovatif. Selanjutnya adalah behavioral management approach. Di sini, memandang manusia sebagai elemen kunci dalam keberhasilan organisasi. Nah, di behavioral management approach ini adalah pendekatan dalam teori manajemen yang menekankan bahwa pentingnya teori manajemen yang memahami perilaku manusia dalam konteks organisasi. Pendekatan ini fokus pada aspek manusiawi seperti motivasi, dinamika kelompok, kepemimpinan, dan komunikasi.
organisasi as communities. Ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Mary Parker Follett pada awal abad ke-20. Nah, di konsep ini Follett mengemukakan bahwa pandangannya tentang organisasi itu seharusnya dilihat sebagai komunitas atau entitas sosial yang lebih memiliki atau lebih kompleks daripada hanya sekedar struktur formal yang terpusat pada manajemen. Menurutnya, manajer dan pekerja lainnya harus bekerja dalam hubungan yang baik dan menghindari hierarki atau mengedepankan integrasi antar departemen untuk mencapai hasil yang baik. Pendekatan ini mendorong organisasi untuk mengadopsi sikap yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi untuk menghadapi tantangan bisnis dan sosial yang kompleks. Selanjutnya ada Hawthorne Studies atau studi Hawthorne. Ini merupakan serangkaian eksperimen dan penelitian yang dilakukan oleh Hawthorne Works, pabrik elektronik yang dimiliki oleh Western Electric Company di Chicago, Illinois, pada tahun 1924. Nah, hasil-hasil dari studi Hawthorne ini membantu merumuskan dasar-dasar psikologi industri dari ilmu manajemen modern. Mereka juga menggeserkan fokus dari manajemen dari aspek teknis dan mekanis kerja ke aspek manusiawi, seperti motivasi, hubungan sosial, perasaan, dan para pekerja. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam perkembangan konsep-konsep seperti dinamika kelompok, kepemimpinan, dan motivasi dalam organisasi. Next, ada teori kebutuhan manusia, Maslow Theory of Human Needs. Nah, ini dikenal sebagai piramida kebutuhan atau hierarki kebutuhan Maslow. Teori psikologi ini yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengembangkan hierarki dari 5 tingkat kebutuhan manusia yang diurutkan dari tingkat kebutuhan rendah hingga tingkat kebutuhan yang paling tinggi. Berikut tingkat kebutuhan hierarki kebutuhan Maslow. Oke, yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Physiological needs. Nah, physiological needs ini adalah tingkat kebutuhan yang paling dasar, termasuk kebutuhan untuk makan, minum, tidur, nafas, ekspresi, dan lainnya. Ini untuk keberlangsungan hidup. Yang kedua adalah safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan keamanan ini adalah seorang individu mencari keamanan dan stabilitas dalam hidup mereka. Mencakup kebutuhan seperti perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga adalah social needs, kebutuhan akan memiliki kasih dan sayang. Nah, di kebutuhan ini seseorang pasti akan membutuhkan yang namanya kasih sayang, persahabatan, cinta, dan keterlibatan dalam komunitas. Yang keempat adalah esteem needs, kebutuhan akan penghargaan. Di kebutuhan ini mencakup keinginan perasaan ingin atau merasa untuk dihargai, dihormati, memiliki harga diri. Nah, di sini mencakup kebutuhan akan yang pengakuan, prestasi, status sosial, dan rasa percaya diri. Yang terakhir adalah self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, di kebutuhan ini, tingkat kebutuhan yang tertinggi adalah atau yang paling puncak di hierarki Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri mencakup hasrat untuk mencapai potensi pribadi yang tinggi, ambisi, mengembangkan bakat, mengejar tujuan pribadi, dan mencapai rasa pencapaian yang tinggi dalam hidup. Lalu kita masuk ke dalam teori X dan juga teori Y. Kedua teori ini adalah dua konsep manajemen yang ditemukan oleh Douglas McGregor dalam bukunya yang berjudul The Human Side of Enterprise. McGregor mengembangkan dua pandangan yang berlawanan tentang cara manajer memandang karyawan mereka dalam menghadapi pekerjaan dan tugas.
Dari teori X ini mengasumsikan bahwa sebagian besar orang memiliki sifat-sifat yang kurang menyenangkan secara alami dan cenderung malas, tidak termotivasi, atau tidak suka bekerja keras. Dalam pandangan ini, manajer percaya bahwa karyawan harus dipaksa dikontrol dan diberikan pengawasan ketat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manajer yang menganut teori X cenderung menganggap bahwa karyawan bekerja hanya karena mereka harus bekerja dan hanya tertarik pada imbalan materi seperti gaji. Lalu yang teori Y itu malah sebaliknya, mengasumsikan bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang dialami bagi manusia yang orang-orang secara alami ingin bekerja untuk mencapai tujuan dan pertumbuhan pribadi. Dalam pandangan ini, manajer percaya bahwa karyawan memiliki potensi yang tidak digunakan sepenuhnya dan dapat bekerja secara mandiri dan kreatif jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Manajer yang menganut teori Y cenderung melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang dapat memberikan kepuasan intrinsik selain dari imbalan finansial. Next. Next. Lalu kita masuk ke dalam Ergries Theory of Adult Personality, teori kepribadian dewasa. Berkaitan dengan perkembangan kepribadian sepanjang masa hidup orang dewasa, teori ini berkaitan dengan bagaimana orang dewasa mengembangkan pola perilaku dan keterampilan berdasarkan pengalaman mereka dalam menghadapi masalah dan tantangan. Pada teori ini, Chris Ergries percaya bahwa manajer yang memperlakukan karyawannya sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, maka akan mencapai produktivitas yang tinggi. Next. Lalu ada modern management approach, pendekatan manajemen modern. Dari artinya adalah istilah yang merujuk kepada dasar-dasar atau landasan dari teori dan praktik manajemen modern. Ini mencakup sejumlah konsep, prinsip, dan ide-ide yang membentuk dasar pengelolaan organisasi pada era kontemporer. Next. Quantitative analysis and tools, atau analisis kuantitatif dan alat. Ini mencakup penggunaan alat dan teknik, analisis, statistik, serta metode kuantitatif untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka mengambil keputusan yang berdasarkan fakta dan angka-angka. Contohnya adalah analisis data untuk mengidentifikasikan tren, membuat perkiraan, dan juga mengukur kinerja. Next. A system view of organization. Pandangan sistem tentang organisasi ini adalah kerangka kerja yang memandang organisasi sebagai sistem yang kompleks yang terdiri dari banyak elemen yang saling terkait. Pendekatan ini menekankan bahwa perubahan dalam satu bagian organisasi dapat mempengaruhi seluruh sistem, sehingga manajer perlu memahami hubungan antar bagian dan dampak dari keputusan mereka. Lalu, contingency thinking, pemikiran kontingensi. Pendekatan ini mengakui bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang cocok untuk semua situasi. Sebaliknya, manajer harus mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dan menyesuaikan taktik dan strategi mereka sesuai dengan situasi yang dihadapi. Next. Lalu ada quality management atau manajemen kualitas. Ini mencakup penekanan pada pentingnya memastikan produk atau layanan yang tinggi dalam kualitas. Manajemen kualitas melibatkan kontrol mutu, perbaikan berkelanjutan, dan memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Lalu, yang terakhir ada evidence-based management, manajemen berdasarkan bukti. Konsep ini menekankan pentingnya mengambil keputusan manajemen berdasarkan bukti-bukti yang dapat diuji dan diverifikasi. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis dari empiris untuk mendukung keputusan manajemen yang lebih baik dan lebih aktif. Next. Sekian presentasi dari kami mengenai manajemen ini, history of management and thought,
Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.